di podcast Vokasi on Podcast. Kali ini bersama aku Asrid Nadia yang akan bahas terkait topik yang sangat hot dengan bintang tamu spesial nih dari salah satu ormawa di Vokasi UNER. Penasaran kan kira-kira topik apa nih yang hot dibicarain di seluruh sosial media Vokasi UNER? Kalau penasaran tentunya kalian harus tonton terus dan dengerin terus podcast ini dari awal hingga akhir. Halo, selamat datang nih Kak. Kalau boleh tahu, ini kakaknya boleh perkenalan dulu nggak nih tamu yang spesial akan bahas topik hot di podcast kali ini. Silakan kenalan Kak dulu ke teman-teman Fox. Oke, kenalin ya, nama aku Tiara Putri Nuraini. Aku dari Fakultas Vokasi tentunya, Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Di sini aku adalah sebagai perwakilan dari BEM Fakultas Vokasi di Kementerian Advokesma khususnya. Nah, berarti Kementerian Advokesma ya di BEM Vokasi UNER. Iya, betul. Nah, gini nih Kak, Advokesma ini apa sih Kak sebenarnya? Advokesma itu adalah singkatan dari Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Jadi kita di sini mengurus mengenai PPMB, mengenai banding UKT, mengenai informasi beasiswa dan lain-lain seperti itu Kak. Wow, berarti Kakak ini sumber informasi lah terkait hal-hal tersebut berarti intinya seperti itu ya, bener nggak? Kurang lebih sih Kak, kayak gitu kurang lebih. Nah, ini kan lagi ini ya Kak ya, pendaftaran gelombang 2 Fakultas Vokasi UNER. Nah, terkait pendaftaran gelombang 2 ini teman-teman Fox ini banyak yang tanya-tanya nih terkait mulai dari jadwal, terus alur pendaftarannya gimana, dan persyaratan-persyaratan yang lainnya. Nah, ini aku mau bahas nih terkait itu tadi. Nah, yang pertama mungkin terkait jadwalnya dulu nih Kak. Kira-kira jadwal gelombang 2 ini mulai dari kapan sampai kapan sih Kak? Oke, untuk gelombang 2 ini adalah jalur UTBK SBMPTN kan. Nah, di sini pendaftarannya bisa dimulai di tanggal 4 sampai 26 Juni. Ditutup di pukul 7 malam. Dan untuk verifikasi dokumennya dapat dilakukan di tanggal 4 sampai 27 Juni. Untuk perbaikan dokumen apabila ada dokumen yang salah dapat dilakukan terakhir paling lambat pukul 5 sore di tanggal 27 Juni. Dan untuk pembayaran biaya ujian dapat dilakukan terakhir pada pukul 9 malam di tanggal 27 Juni nih. Dan untuk pengumumannya sendiri nih, itu bisa dilaksanain atau bisa dilihat di web ppmb .ac.uner.ac.id itu di tanggal 29 Juni 2022 Kak. Oh, seperti itu. Udah amat sangat jelas kan jadwalnya nih teman-teman Fox. Mulai dari awal pendaftaran, lalu terkait pemberkasannya hingga pengumumannya udah dijelasin nih sama Kak Tiara. Nah, tentunya terkait apa ya, selain jadwal itu tentunya yang dipikirin oleh calon mahasiswa nih Kak, itu terkait kalau udah jadwal udah tahu pasti mau daftar nih ya Kak ya. Nah, selanjutnya ini pasti yang mereka pikirin itu terkait kuotanya nih Kak. Kira-kira kuota masuk vokasi itu berapa sih Kak? Untuk masuk vokasi kurang lebih sekitar 1.855-an lah Kak. Mungkin bisa nambah juga bisa berkurang seperti itu. Oh, seperti itu ya kuotanya. Nah, kurang lebih 1.855 kuota nih teman-teman Fox yang mau daftar di Vokasi UNER. Tentunya harus diperhatikan itu ya, terkait mulai dari jadwal tadi, terus kuota. Nah, selain jadwal dan kuota itu sendiri nih ya Kak ya, biasanya nih teman-teman itu bingung. Kalau udah tahu jadwalnya, udah tahu kuotanya, bingung biasanya milih jurusannya atau milih program studi. Nah, di Vokasi UNER ini ada prodi apa aja sih Kak kira-kira? Di sini kita ada 19 prodi Kak. Ada 3 departemen, yaitu ada Departemen Kesehatan, Departemen Bisnis, dan Departemen Teknik. Untuk Departemen Kesehatannya ada 8 prodi. Yang pertama ada D4 Teknologi Laboratorium Medis. Prodi saya sendiri kebetulan. Lalu untuk prodi kedua ada D4 Teknologi Radiologi dan Pencitraan. Dan ada juga D4 Fisioterapi, ada D3 Teknik Gigi, D4 K3, D3 Keperawatan, dan ada D4
D4 pengobatan tradisional, dan juga ada D3 paramedik veteriner. Nah, untuk selain ada departemen kesehatan juga ada departemen teknik nih. Departemen teknik ini ada D4 teknologi, rekayasa, instrumentasi dan kontrol. Juga ada juga D3 sistem informasi, ada juga D3 perpustakaan. Jadi kebetulan di teknik ini cuma ada 3 prodi. Lalu untuk di departemen bisnis ada 8 prodi, ada D3 administrasi perkantoran, ada D3 bahasa Inggris, D3 perpajakan, D3 akuntansi, D3 manajemen pemasaran, D4 manajemen perhotelan, D4 destinasi pariwisata, dan yang terakhir adalah D4 perbankan. Oke, seperti itu ya Kak. Jadi tiap-tiap departemen ini ada beberapa jurusan yang ada. Nah, berarti kalau di vokasi UNER sendiri itu dibagi jadi 3 departemen ya Kak ya. Ada departemen bisnis nih teman-teman, lalu ada departemen teknik, dan yang terakhir ada departemen kesehatan. Buat kalian yang mau daftar terkait bisnis bisa ke departemen bisnis. Kalau pengen di dunia teknik bisa ke departemen teknik jurusan-jurusannya. Terus kalau mau di kesehatan bisa juga di departemen kesehatan. Pilih jurusan yang tepat dan yang sesuai dengan keinginan kalian nih teman-teman Fox. Nah, sembari kita mengetahui ya kayak terkait jadwal, terus habis gitu prodi apa saja, lalu ada juga tadi kita bahas terkait ini ya kuota masuk, terus habis gitu jumlah prodi juga kan yang ada di fakultas vokasi juga. Nah, ini teman-teman juga mau tahu ini terkait udah tahu semua yang mereka butuhin, lalu alur pendaftarannya dari PPMB Vokasi UNER sendiri tuh bagaimana sih Kak? Kan banyak yang bilang kok aku udah tahu ini terkait jurusannya, udah tahu kuotanya, tapi aku bingung terkait pendaftarannya ini seperti apa gitu. Mungkin teman-teman Fox yang belum mengerti atau tahu bisa diberikan informasi sedikit nih dari Kak Tiara dari Advokesma BEM Fakultas Vokasi UNER. Oke, untuk pendaftarannya yang pertama yaitu membuat akun dulu ya Kak. Jadi untuk para calon maba 2022 dapat membuat akun di website ppmb.uner.ac.id. Jadi setelah membuat akun nih bisa langsung registrasi melalui web tersebut. Lalu langsung saja untuk memilih jenjang penerimaan, jadi bisa memilih D3 atau memilih D4. Lalu bisa dilanjutkan mengisi formulir pendaftaran, lanjutkan oleh upload berkas-berkas yang diperlukan. Lalu apabila ada tes tulis, sebelumnya ada verifikasi berkas dulu nih. Verifikasi berkas dulu. Lalu upload berkasnya verifikasi dulu nih. Lalu setelah verifikasi berkas dapat dilakukan pembayaran. Dan apabila ada ujian itu bisa cetak kartu ujian lalu melaksanakan ujian. Apabila mengikuti tes UTBK langsung aja di skip, langsung menunggu pengumuman, seperti itu Kak. Oh, jadi alurnya udah jelas nih teman-teman. Jadi teman-teman gak usah bingung lagi, tinggal langsung bikin akun dan ikuti yang ada di websitenya ppmb.uner.ac.id itu. Seperti itu nih teman-teman terkait alur pendaftaran PPMB Vokasi UNER. Nah, terkait kan udah tahu alur pendaftarannya nih Kak. Terkait ujiannya sendiri tuh sekarang itu dilaksanain secara online atau offline sih Kak sebenarnya? Untuk ujian tulis ya Kak berarti ya. Kalau untuk tujuan ujian tulis tuh kebetulan di gelombang 3 itu kurang itu sih Kak. Maksudnya kalau gelombang 1 kemarin itu di offline. Tapi apabila gelombang 3 ini kemungkinan juga akan offline dan dilaksanain di gedung atau di kampus C Kak kurang lebih. Seperti itu. Jadi for your information aja nih buat teman-teman Fox. Jadi di UNER sendiri tuh ada kampus A, kampus B, dan kampus C. Nah, nanti di gelombang 3 itu bakalan ada tes atau ujian secara offline ya kemungkinan. Ya, nah, itu akan dilaksanakan di kampus C UNER seperti itu. Nah, terkait informasi pendaftarannya ini tadi kan udah di-highlight nih sama Kak Tiara, mungkin bisa dijelaskan lagi. Informasi pendaftarannya ini bisa diakses di mana aja sih Kak? Seperti itu. Oke, untuk informasi pendaftarannya ini bisa diakses di website ppmb.uner.ac.id. Ini di sini juga lengkap banget Kak, ada informasi terkait PPMB juga, kayak juga bisa ada biayanya berapa aja, lalu untuk gimana alur pendaftarannya, gimana cara untuk pembayarannya sendiri tuh kayak gimana, itu lengkap banget di website ini Kak. Jadi untuk calon maba bisa langsung aja bisa akses web ppmb.ac.id.
Nah, itu berarti ada kuota juga ya Kak ya di sana? Iya, betul Kuotanya sekali. tertera berapa gitu. Oh, berarti sangat lengkap banget nih di websitenya ppnb.uner.ac.id. Teman-teman jangan lupa ya untuk akses dan bikin langsung akunnya buat daftar di vokasi UNER di website ppnb.uner.ac.id. Nah, terkait hal-hal tersebut nih Kak, ada lagi pertanyaan dari teman-teman nih. Informasi terkait KIPK untuk pendaftaran di Fakultas Vokasi ini seperti apa ya Kak ya? Kalau untuk tahun lalu ya Kak, khususnya tahun saya tahun 2021 itu sebenarnya kalau untuk KIPK itu bisa langsung di kode KIPK-nya bisa langsung dimasukkan pada saat melakukan registrasi. Jadi ketika kita ingin mengisi registrasi itu bisa langsung dimasukkan kode KIPK-nya. Tapi untuk tahun ini itu masih belum ada informasi lebih lanjut seperti itu. Jadi masih menunggu kebijakan kurang lebih lah. Jadi untuk para calon maba bisa langsung saja nanti apabila ada informasi tambahan bisa langsung cek aja ke IG vokasi.uner atau bisa juga di IG BEM Vokasi ya teman-teman. Oke, berarti terkait KIPK sendiri ini kalau tahun lalu itu adanya setelah mereka daftar, lalu setelah itu melakukan registrasi ya Kak ya? Iya betul. Jadi registrasi ini sama dengan daftar ulang itu nggak sih Kak? Iya kurang lebih sama seperti itu. Seperti itu. Jadi informasinya ada di saat registrasi atau daftar ulang nih teman-teman. Nah tapi kalau untuk tahun ini itu sendiri masih menunggu kebijakan ya terkait hal tersebut. Tapi kemungkinan besar bakalan ada ya Kak ya? Insya Allah bakal ada. Iya, benar-benar. Jadi teman-teman langsung aja nih, jangan lupa daftar dan bikin akunnya ya Kak ya di ppnb.uner.ac.id. Nah, terkait ini Kak, tadi kan udah KIPK. Nah, biaya ada nih yang tanya terkait biaya. Sebenarnya biaya mulai dari pendaftaran dari awal pendaftaran hingga keterima itu seperti apa sih Kak? Untuk biaya untuk D3 ya Kak, lebih tepatnya untuk D3 itu formulir pendaftarannya sebesar 250.000 dan untuk D4 itu 300.000. Jadi apabila ada KIPK nih ya, itu kita mengeluarkan uang sebesar seperti itu dulu di awal, lalu jadi uang KIPK-nya itu hanya untuk menutup UKA dan UKT. Jadi kita mengeluarkan uang sebesar yang saya sebutkan tadi Kak. Waktu di biaya pendaftaran saja ya. Buat membeli formulirnya. D3-nya tadi berapa biaya pendaftaran? 250 untuk D3. Kalau D4-nya 300.000. 300.000. Seperti itu nih teman-teman terkait biaya pendaftaran di Vokasi UNER mulai dari D3 dan D4-nya. Nah, terkait ini Kak, selanjutnya ini terkait untuk seleksi ini, penerimaan vokasi itu apakah harus ada nilai khusus ya Kak ya? Yang khususnya di gelombang 2 ini dan digunakan saat untuk penilaian seleksi pendaftaran itu sendiri. Kalau untuk nilai khususnya sebenarnya tidak ada Kak, jadi bebas gitu ya. Tapi untuk syarat pendaftarannya diharapkan untuk para calon pendaftar ini adalah sebelumnya waktu DBK itu memilih salah satunya di UNER gitu. Jadi pilihan PTN-nya antara di PTN yang pertama atau kedua itu di salah satu itu UNER. Jadi bisa mendukung gitu datanya. Jadi seperti itu Kak. Apabila untuk teman-teman calon maba yang sebelumnya nggak sempet nih gitu milih UTBK-nya UNER dapat mengikuti ujian tulis seperti itu. Oh seperti itu. Jadi buat teman-teman kalau misal UTBK-nya itu ada pilihannya UNER langsung pakai nilai UTBK itu ya Kak ya, saat daftar. Nah tapi kalau misalnya saat pemilihan UTBK-nya tidak memilih UNER, teman-teman masih bisa daftar ya Kak ya, bener nggak? Masih bisa daftar nih teman-teman pakai tes tulis itu tadi, ujian tulis itu tadi. Oke. Jadi udah terjawab nih keresahan masyarakat netizen yang mau daftar di Vokasi UNER seperti itu. Nah, terkait ini Kak, apakah gelombang 3 itu sendiri tidak memakai persyaratan nilai UTBK ya nanti gelombang 3? Seperti yang sudah saya mention tadi di awal kan, ada ujian tulis. Nah, gelombang 3 inilah jalur ujian tulis teman-teman. Jadi tidak memerlukan nilai UTBK. Jadi pure cuma kita ujian lagi seperti itu. Jadi ujian tulis. Untuk
timelinenya saya bisa jelaskan sedikit. Untuk pendaftarannya bisa dilakukan di tanggal 1 Juli sampai 5 Agustus. Dan untuk verifikasi dokumennya terakhir di tanggal 6 Agustus. Untuk perbaikan dokumen apabila ada dokumen yang salah, terakhir di tanggal 6 Agustus pukul 5 sore teman-teman, jangan sampai lupa. Lalu untuk pembayaran biaya ujian dapat dilakukan di tanggal 1 Juli sampai 6 Agustus di pukul 9 malam, itu paling lambat pukul 9 malam. Lalu untuk ujian tulisnya sendiri dilaksanakan di tanggal 10 sampai 11 Agustus 2022. Dan pengumumannya dapat diakses di web ppmb.uner.ac.id di tanggal 15 Agustus 2022. Seperti itu nih teman-teman terkait informasinya gelombang 3 itu tadi. Nah, kalau gini Kak, ada lagi nih yang banyak ditanyain. Misal, pada saat gelombang 1 teman-teman ini udah daftar, terus nggak lolos. Nah, apakah bisa ikut ya Kak ya di gelombang 2 ini? Bisa banget. Jadi apabila untuk teman-teman jangan pantang menyerah teman-teman. Walaupun kita nggak lolos di gelombang 1, tetap ada gelombang 2. Lalu apabila gelombang 2 nggak lolos, tetap ada gelombang 3. Jadi tetap nggak boleh putus semangat gitu. Tetap harus mengejar UNER, yuk masuk vokasi gitu. Iya bener banget nih. Karena apa ya, vokasi itu juga ada praktikalnya ya Kak. Iya, betul. Itu yang dicari-cari di dunia kerja sendiri, seperti itu. Nah, kalau untuk ini Kak, untuk prodi ada lagi pertanyaan tambahan nih dari para netizen yang ngefollow sosial medianya Vokasi UNER. Nah, untuk prodi radiologi sendiri tahun ini ada nggak sih Kak? Oh, untuk teknologi radiologi dan pencitraan ya Kak? Ya benar, TRP ya singkatannya. Pasti ada dong, pasti ada teman-teman. Dan bahkan di TRP ini juga ada alih jenjang. Jadi untuk teman-teman lain juga dapat alih jenjang di D4 apabila lulusan D3 TRP juga langsung bisa di alih jenjang TRP seperti itu. Dan untuk teman-teman maba, calon maba juga ada D4 teknologi laboratorium medis juga ada D4 teknologi radiologi dan pencitraan, juga ada D4 apa nih Kak kira-kira? Kira-kira apa nih? Penasaran kan? D4 apa nih Kak? Coba spill deh. Kalau untuk kesehatan seperti udah saya spill tadi, ada D4 fisioterapi juga Kak. Jadi juga nggak cuma radiologi doang, juga ada fisioterapi, juga ada D4 itu. Ini jarang banget Kak di Indonesia. Iya? Ada D4 pengobatan dan tradisional, pengobatan tradisional. Jadi dia adalah kita belajar tentang tradisional seperti itu Kak. Jadi kan kayak di Indonesia ini jarang ya Kak kayak gitu tuh. Iya, pengobatannya banyaknya itu melalui teknologi yang sekarang, padahal nih pengobatan tradisional itu juga sangat dicari-cari oleh masyarakat. Betul. Seperti itu ya Kak ya. Betul sekali. Jadi ini sangat menarik banget ini prodi ini. Jadi itu terkait prodi-prodi kesehatan yang telah disebutin oleh Kak Tiara, nggak hanya prodi TRP atau radiologi saja, tapi banyak prodi kesehatan yang lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya nih Kak ya, terkait biaya ujian itu sendiri bisa di cover kan Kak terkait untuk KIPK? Kan tadi mungkin udah dijelasin nih sama Kak Tiara. Mungkin ini pertanyaan khusus yang di highlight biar teman-teman mungkin tadi ke skip atau nggak fokus nontonnya, mungkin bisa dijelasin lagi nih Kak. Kira-kira biaya ujian apakah bisa di cover oleh KIPK nih Kak? Seperti itu. Waduh, sayang kalau semua biaya ujian ya Kak itu tidak bisa di cover sih. Jadi tetap kita mengeluarkan dana segitu. Jadi tidak ada pengembalian seperti itu Kak. Jadi KIPK hanya mengcover uang UKA dan uang UKT. Seperti itu nih teman-teman. Perlu di highlight nih buat teman-teman, itu mungkin bisa ditulis di notesnya terus ditempelin di dinding rumah, di dinding kamar gitu ya teman-teman. Kalau bahwasanya KIPK di Fakultas Vokasi UNER itu bisa digunakan untuk mengcover pembayaran UKA atau UKT itu tadi ya. Untuk biaya pendaftaran itu tidak di cover oleh KIPK seperti itu nih teman-teman. Nah, mungkin itu saja kali ya terkait pertanyaan
pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak dicari-cari jawabannya oleh calon mahasiswa vokasi UNER sendiri nih Kak. Mungkin dari Kak Tiara sendiri ada nggak sepatah dua kata gitu buat temen-temen calon maba vokasi UNER yang lagi berjuang nih untuk gelombang 1, gelombang 2, di gelombang 3 untuk pingin banget masuk vokasi UNER. Ada nggak kiat-kiatnya atau mungkin testimoni dari Kak Tiara sendiri waktu masuk di vokasi UNER ini seperti apa gitu? Kalau dari saya sih untuk para calon pendaftar ya, intinya kalian jangan putus semangat, belum putus asa. Walaupun kalian tidak diterima di beberapa kampus yang kalian impikan, kalian tetap juga akan mempunyai masa depan yang cerah gitu. Jadi kalian jangan merasa down, jangan merasa depresi apabila tidak diterima di kampus impian. Tetap berusaha dan tetap semakin belajar dan untuk menjadikan pengalaman seperti teman-teman. Jadi dari saya cukup sekian sih Kak. Oke. Kalau untuk semangatnya dari Kak Tiara itu tuh. Nah, tapi ini Kak, aku yang mau tanya, Kak Tiara sendiri di vokasi UNER itu testimoninya seperti apa Kak? Mungkin apa yang pernah dirasain saat kuliah di vokasi UNER, pengalaman yang berkesan banget nih apa? Atau mungkin pemikiran Kak Tiara terkait jurusan Kak Tiara sendiri tuh prospek kedepannya seperti apa? Atau prospek ke depan di vokasi UNER sendiri tuh di dunia kerja itu seperti apa Kak? Kalau dari saya nih Kak ya, vokasi ini tuh kayak menarik gitu loh Kak. Kan di sini kan kita tidak hanya satu jurusan seperti itu ya. Kita ada 19 jurusan di sini. Jadi ada dari bisnis ada, dari teknik ada, dari kesehatan pun ada. Jadi kayak lengkap, kayak paket komplit seperti itu. Jadi kita apabila ingin bergaul atau ingin mencari relasi untuk di berbagai bidang pasti ada gitu. Masih nyambung, saling nyambung gitu ya. Karena ketiga departemen itu tuh sangat banyak lah di dunia kerja, saling sambung menyambung gitu ya Kak ya. Jadi teramat sangat menarik banget di vokasi UNER ini ya, bener ya Kak? Iya betul banget. Selain itu kan di sini kita banyak praktikalnya ya Kak. Seperti yang Kakak sebutkan di awal. Jadi kita tidak difokuskan ke teori, tapi kita juga tetap aktif di prakteknya seperti itu. Jadi kita belajarnya tuh melalui praktek seperti itu lebih banyak, tapi juga tidak hanya praktek doang ya, kita juga tetap belajar dibekali teori. Ya betul banget. Itu kalau praktek doang tidak dibekali teori, hancur semuanya ya Kak ya. Banget. Kalau di jurusan saya sendiri nih Kak, itu teknologi laboratorium medis kan, banyak orang yang nggak tahu nggak sih, kayak jarang tahu apa sih TLM itu, kayak ini sebenarnya apa gitu. Sebenarnya tuh jurusan saya sendiri tuh bekerja di belakang layar Kak. Jadi selama ini kan orang tahu cuma perawat, dokter, ahli gizi, atau ahli gizi pun juga di belakang layar sih, apoteker gitu kan yang tahu kayak basic aja. Tapi sebenarnya tuh ada beberapa profesi gitu di balik layar, seperti contohnya TRP, fisioterapi juga itu juga termasuk di balik layar. Jadi ini tuh sangat menarik gitu loh prodi ini tuh. Lalu selain kita bisa bekerja di rumah sakit, kita juga bisa bekerja di laboratorium. Untuk prodi saya ya, bisa juga kita mendirikan sebuah bisnis. Jadi kita juga dibekali manajemen seperti itu Kak. Jadi untuk mengolah keuangan atau mengolah data-data juga kita dibekali seperti itu. Jadi tentunya di vokasi UNER sendiri tuh tidak hanya berfokus pada persiapan kerja, tapi juga mencetak mahasiswanya itu untuk jadi pebisnis juga nih ya Kak. Iya betul. Bener banget nih. Jadi misalnya dari jurusan lain juga dibekali ilmu bisnis itu tadi ya Kak ya, biar bisa menciptakan lapangan kerja yang ada. Nah seperti itu nih teman-teman. Mungkin itu saja kali ya teman-teman terkait informasi yang kita spill nih buat teman-teman yang masih bingung terkait pendaftaran di vokasi itu seperti apa dan sebagainya. Nah untuk informasi selengkapnya teman-teman, kalau misalnya belum puas dan masih penasaran, silakan aja bisa kunjungi di Instagram Vokasi UNER, atau bisa saja mengunjungi di website ppmb.uner.ac.id. Nah seperti itu nih teman-teman. Mungkin apa ya Kak ya, bisa kita tutup aja kali ya Kak ya. Mungkin ya, Kakak ada ini, aku mau minta lagi nih, mungkin terkait satu kalimat aja nih terkait Vokasi UNER. Satu kalimat ya. Vokasi UNER menarik sih, interesting gitu. Menarik, interesting, terus apa lagi nih Kak?
Satu kalimat lagi, hebat ini. Hebat. Jadi vokasi UNER itu kalau di dalam satu kalimat itu menarik, hebat, lalu interesting juga nih. Itu saja teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya, dan tentunya kalian harus subscribe di YouTube-nya Vokasi UNER biar tahu nih informasi yang sangat detail terkait pendaftaran Vokasi UNER dan segala macam kehidupan di Vokasi UNER. See you Fox, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.